Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Siapa yang hari Kamis malam kemarin hadir? Angkat tangan. Nah, puji Tuhan. Cukup banyak ya. Cukup sesak ya tadi kemarin Kamis. Kita semua menikmati berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang Kristen, orang percaya pasti mendambakan kehidupan rohani, kehidupan kekristenannya, imannya senantiasa bertumbuh. Makin lama makin mengenal Tuhan. Kalau kita itu makin mengenal Tuhan, maka hidup kita ini semakin menjadi mudah percaya pada Tuhan. Kalau kita ini semakin mudah percaya pada Tuhan, kita ini semakin mengandalkan Tuhan. Kalau kita ini semakin mengandalkan Tuhan, maka kita tidak akan mengandalkan diri sendiri. Saudara, firman Tuhan minggu-minggu yang lalu selalu mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan yang diwarnai kegagalan itu adalah kehidupan yang senantiasa selalu berpusat pada diri sendiri. Memenuhi keinginan diri sendiri, cinta kepada keinginan, pemuasan. Sehingga minggu yang lalu kita selalu diingatkan 2 minggu berturut-turut. Banyak orang yang masih berpegang pada dosa, berpegang erat pada kebiasaan buruk, cinta kepada kebiasaan buruk. Ya, tidak bisa mengampuni. Ya. Masih cinta kepada dunia, keinginan mata, ya, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Kehidupan yang berpusat pada diri sendiri itu membuat orang itu melupakan bahwa dia ini punya Tuhan yang mengendalikan hidupnya. Akhirnya ditandai dengan iri hati, marah, berfokus kepada kepentingan diri sendiri. Ini adalah sebuah kekristenan yang tidak bertumbuh. Coba Bapak Ibu mengenal saja ya kehidupan kekristenan yang sederhana saja ya. Sederhana. Musuh utama kita ini kan bukan setan dan iblis, tapi kehidupan yang belum bertumbuh. Ya, suka tersinggung, marah, ngomongnya keras. Ya, ingin sok berkuasa, ingin sok mengatur. Ya, tidak ngerti tunduk dan taat pada otoritas, sehingga banyak anak muda dan orang tua yang bentrok. Di kantor ada yang bentrok, majikan dengan atasan bentrok. Tidak bisa menghormati pemimpin. Ini satu kehidupan. Nah, oleh karena itu mengenal Tuhan adalah kunci daripada pertumbuhan rohani. Kenapa orang kok mudah khawatir? Khawatir itu karena tidak mengenal Tuhan. Ya, tidak percaya pada Tuhan. Saudara, hari ini saya rindu membagi firman Tuhan dari perjanjian lama. Yeskiel, pasal 37, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Dari nats ini nanti saudara akan melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kasih setianya ini senantiasa kekal selama-lamanya. Tuhan yang tidak pernah melupakan janjinya. Kalau saudara mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sungguh mengasihi kita, Tuhan yang punya rencana yang indah dalam hidup kita, Tuhan yang tidak pernah melupakan janjinya, percaya dalam kondisi apapun, saudara percaya, saudara tidak akan merasa ditinggal Tuhan. Tidak pernah merasa dilupakan Tuhan. Hidupnya enggak sendiri. Salah satu godaan kekristenan itu kan orang kalau merasa
beban berat hidupnya sendiri, seperti nggak punya Tuhan, lalu mengandalkan diri sendiri. Ini masalah. Ya, saudara, saya mau cepat karena saya ingin selesai jam 8:30. Karena saya jam 9 harus berkhotbah mengisi firman Tuhan di salah satu gereja di Seoul di Korea. 2 hari ini saya menyampaikan 2 sesi untuk retreat di gereja di Seoul di Korea. Dan ibu gembalanya, Pak, sekalian minggu pagi khotbah. Jadi nanti mereka akan ibadah, tapi yang khotbah dari Indonesia. Ya, tepat jam 9. Ya, saya ingin ini bisa cepat. Baik, mari kita lihat, tampilkan Yeskiel Pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saudara dengarkan baik-baik, nanti saudara akan mengerti. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang dapat menolong kita dari segala kemustahilan. Ini adalah satu bacaan yang indah. Saya akan membaca ayat yang ganjil, jemaat baca ayat yang genap. Ya, minta tolong Pak Aryadi bisa ambil mix-nya ya. Pak Aryadi duduk di situ aja, mewakili jemaat-jemaat nanti bersama Pak Aryadi baca ayat yang genap. Ini kita baca pelan-pelan. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kuburan-kuburanmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalam, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahku. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya, demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, ini firman Tuhan pengajaran ya, perhatikan. Saudara, kita perlu juga belajar sejarah. Ya. Yeskiel dari kata Elohim,
El Heski, artinya Tuhan yang memberi kekuatan. Nah, nama ini sesuai dengan tugas yang diberikan Nabi Yehezkiel waktu itu. Wah, tugasnya sangat berat. Oleh karena itu Yehezkiel ini perlu mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Ya, orang kalau punya tugas berat, ini tidak mungkin ya melaksanakan tugas ini dengan kemampuannya sendiri. Orang kalau melayani Tuhan dengan kemampuan sendiri nanti mudah kecewa, mudah mutung. Ya. Kenapa? Karena pelayanannya bukan untuk Tuhan, tapi untuk diri sendiri. Pelayanan itu bukan aktualisasi, tapi ini adalah kehormatan yang diberikan Tuhan. Pelayanan yang banyak melihat kepada diri sendiri akhirnya akan melihat kepada kelemahan orang lain, melihat kelemahan gerejanya, orang-orang sekitarnya, mungkin juga pemimpinnya. Yehezkiel ini sungguh memiliki pelayanan yang sangat berat. Karena apa? Nanti saya terangkan. Karena pelayanannya itu tidak diterima oleh bangsanya sendiri. Dia juga harus tidur dalam posisi tertentu sesuai perintah Tuhan. Ya, aneh, saudara. Dia juga harus berpuasa, makan makanan tertentu. Dan ketika istrinya mati, dia tidak boleh menangis. Macam-macam. Jadi Yehezkiel ini adalah nabi Tuhan, ini yang dipanggil oleh Tuhan secara khusus. Nah, sekarang saya terangkan. Yehezkiel ini adalah nabi Tuhan yang ditawan oleh bangsa Babel. Ya. Perhatikan, dulu Israel ini kan masih utuh ya. Akhirnya Israel ini terpecah jadi dua. Yang satu, Israel, itu sudah ditaklukkan bangsa Asyur. Lalu pecahannya namanya Yehuda. Nah, Yehuda ini yang sekarang ini pada Yehezkiel pasal 37 ini adalah Yehuda yang ditaklukkan, ditindas oleh bangsa besar namanya Babel. Rajanya bernama Nebukadnezar. Kenapa bangsa Israel ini sampai ditawan? Karena dosa-dosanya sehingga ia meninggalkan Tuhan. Dulu yang sempat besar pada zaman kejayaan Raja Daud dan Salomo, akhirnya tinggal Yehuda. Yehuda pun ini dikepung oleh bangsa Babel. Pengepungan Yehuda ini berlangsung selama 20 tahun. Dikepung 20 tahun. Nah, Yehezkiel ini ditawan pada pengepungan yang kedua. Saudara, kalau saudara belajar dari Alkitab, pengepungan Babel itu dimulai tahun 606 sebelum Masehi. Lalu pada pengepungan yang pertama, 606, 9 tahun kemudian dikepung, perang, lalu dibawa para tawanan. Termasuk pada pengepungan yang pertama itu ada yang bernama Daniel. Sudah ingat ya? Daniel itu pengepungan yang pertama. Dibawa ke Babel. Nah, karena Daniel dari kaum bangsawan, masih muda, cerdas, dia ditempatkan di istana. Ya, walaupun pada akhirnya dia harus berhadapan dengan singa karena dia menyembah Tuhan dan ada orang iri. Walaupun dia juga bisa bebas, akhirnya dia menjadi penguasa di Babel. Nasibnya beda. Setelah pengepungan pertama,
Daniel ini dibawa, ada pengepungan kedua. Pengepungan tahap 2 inilah Yeskiel dibawa dari Yehuda. Ya, dari Yehuda dibawa. Bersama berapa? 10.000 tawanan yang lain. Usianya waktu itu berapa Yeskiel? 25 tahun. Waktu usia 25 tahun, Yeskiel itu belum dipakai Tuhan sebagai nabi dan imam. Belum. Nah, setelah 5 tahun kemudian, dia ditawan pada usia 25, pada pengepungan yang kedua, dibawa. Nah, baru pada usia 30 tahun, baru Tuhan memakai Yeskiel ini. Jadi nabi dan imam. Dia dipenuhi roh Tuhan. Dia dapat penglihatan. Dia menjadi corongnya Tuhan. Nah, kalau saudara belajar, nanti saudara akan tahu kaitan-kaitan nabi kecil, nabi besar. Nah, makanya kalau saudara belajar, ini pengepungan ini terjadi pada tahun 597 setelah Masehi. Tapi tahun penting yang harus diingat di dalam sejarah Alkitab itu tahun 586 sebelum Masehi adalah tahun di mana bait suci Salomo yang pertama dihancurkan. Jadi bait suci yang dibangun Salomo yang megah itu dihancurkan pada tahun berapa? 586. Nah, sejak dihancurkan, kita tahu dulu Tuhan itu berdiam di bait suci. Dihancurkan. Sudah tidak ada kemuliaan. Sudah kosong semua. Bangsa tercerai-berai. Nah, dalam perjanjian baru bait suci itu siapa? Kita. Kalau bait suci penuh dosa, bait suci penuh keakuan, tidak ada Yesusnya di sini, tidak ada kemuliaan, kosong. Masalah. Nah, saya lanjutkan. Perhatikan. Ya. Saudara, makanya bait suci yang kedua itu dibangun oleh Herodes. Ya, ini pada zamannya Esra dan Nehemia. Ini Herodes itu kan orang Edom, pengen jadi orang Yahudi. Ya. Walaupun itu nanti juga dihancurkan lagi oleh Jenderal Titus pada tahun 70 Masehi. Ya. Oleh karena itu saudara yang perlu tahu bahwa Yeskiel ini adalah nabi Tuhan. Dan dia dipakai oleh Tuhan pada masa orang Yehuda ada dalam pembuangan. Ya. Kalau saudara lihat, saudara baca, ya, pada kisah-kisah sebelumnya, ini akhirnya Yeskiel pun juga tinggal, ya, melayani di Babilonia, di desa Kifil, sekarang itu dekat Tel Aviv, jaraknya 70 km. Ada juga Nabi Yeremia di dalam kisaran sejarah itu melayani di Yehuda. Besok satu saat saya terangkan. Nah, perhatikan saudara, ini asik dan menarik kalau saudara tahu kaitan-kaitan sejarah, hubungan-hubungan antara nabi itu, nanti tahu Tawarikh itu isinya apa, raja-raja isinya apa, saudara tahu. Oh, seperti itu ya. Tapi intinya saudara nanti akan mengenal Tuhan. Siapa toh Tuhan yang kita sembah? Dengan mengenal Tuhan, kita ini hidup sehari-hari itu tidak mudah bingung. Ya, mengenal Tuhan yang mengasihi kita. Ya, percaya pada Tuhan, iman sepenuh pada Tuhan. Nah, saudara, ya, sama-sama dipakai Tuhan. Kalau Daniel ini endingnya jadi pembesar. Ya, Yeskiel melayani di satu desa kecil. Yeremia di Yehuda. Ya. Kalau kita lihat di dalam Kejadian, Yeskiel pasal 37, Tuhan itu membawa Yeskiel oleh rohnya ini ke suatu lembah. Perhatikan ayat 1. Lembah itu penuh tulang-tulang. Nah,
tulang-tulang itu bertaburan amat banyak. Dan kering. Ayat 2. Diterangkan di situ, amat kering. Bukan kering ya, amat kering. Nah, ketika Yeskiel melihat tulang-tulang itu, kok tulang-tulangnya bertaburan, yo amat banyak, yo amat kering ya. Ayat yang ketiga, Tuhan tanya kepada Yeskiel. Ya tanya, hai anak manusia, Yeskiel yang dimaksud. Dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Saudara, keadaan Israel waktu itu sudah tanpa harapan. Ya. Sudah kerajaannya pecah, ya, Yehudanya ini dikalahkan Asyur, yang ini dikalahkan oleh negara kerajaan Babel yang gede sekali itu, Nebukadnezar. Wah, secara manusia tidak mungkin ngelawan. Makanya Yeskiel dibawa Tuhan, lihat tulang-tulangnya kering berserakan. Lalu Tuhan tanya, bisakah itu tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Lalu Yeskiel jawab, ya Tuhan, Engkaulah yang mengetahui. Yeskiel juga bingung mestinya ya. Oh, ini tulang-tulang udah berserakan gitu Kak. Kalau orang mati kan tulangnya kan masih tertata gitu kan. Sini kepalanya, sini. Wah, ini udah berserakan ini. Karena zaman dulu itu biasa, namanya perang, mayat-mayat buang di lembah. Wah, nanti untuk binatang. Ada burung nasar. Bener-bener itu, burung nasar itu ngerti. Dari jarak ratusan kilo udah bisa bau bangkai itu. Wah, pesta. Mayatnya dimakan tulang. Siapa yang menguburkan? Nah, saudara tahu. Ayat yang keempat, Yeskiel diperintah, bernubuatlah. Ayo, kurang cepat ini. Ya. Bernubuatlah mengenai tulang-tulang itu. Dan katakan, ya ikuti saya ya. Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Yang kelima, beginilah firman Tuhan kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Jadi Yeskiel diperintah untuk bernubuat. Aku memberi nafas yang hidup. Ayat yang ke-6. Aku memberi urat-urat kepadamu, menumbuhkan daging padamu. Akan menutupi kamu dengan kulit, memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Waduh, ini satu pemandangan apokaliptik yang membingungkan. Di lembah yang besar, banyak tulangnya sudah kering sekali. Tapi Yeskiel diperintah bernubuatlah. Waduh, saudara, ini satu keadaan yang luar biasa. Sudah orang mati, sudah jadi tulang. Kalau Lazarus 4 hari dibangkitkan lagi walaupun sudah bau busuk. Ini tulang sudah kering, tapi disuruh bernubuat. Beginilah firman Tuhan, aku memberi nafas hidup di dalam kamu supaya kamu hidup kembali. Aku memberikan urat-urat dulu. Jadi di tulang-tulang itu urat-urat dulu, baru dikasih daging, baru dikasih kulit. Wah. Ayat yang ke-7, lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengarlah suara, sungguh suatu berderak-derak dan tulang itu bertemu satu sama lain. Waduh, begitu selesai bernubuat, tulang-tulang itu pada gerak ini. Saya tidak bisa bayangkan ya. Ini tulang mungkin dari mayat yang ribuan orang di lembah penuh tulang. Coba, ngeri. Tulang-tulang ketemu. Dia kan, aku mendengar suara sungguh. Ini sungguh ini berarti betul-betul ya, suara berderak-derak, tulang-tulang bertemu satu dengan yang lain. Sudah bayangkan, tulang-tulang ketemu, krok, loh, nyusun sendiri. Coba kalau yang muda-muda lihat itu melayu dia, gila itu. Tidak hanya tulang-tulang ya, kaki ketemu kaki, jari ketemu jari,
Nanti kepalanya seperti kartun ya. Ketemu, ketemu, nyusun masing-masing gitu kan. Wah, ayat yang 8. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Bayangkan, begitu ketemu, seret uratnya, seret, 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 seret. Habis itu dagingnya tumbuh. Gimana ya? Daging tumbuh. Itu daging sana tumbuh, daging tumbuh. Habis itu daging tumbuh, cepet ini. Set kulit. Wah, sing rada ireng ya rada ireng. Rada putih gitu kan. Saudara kan suka yang putih ya. Tapi setelah tertutupi mereka belum bernafas. Ya, saudara tahu enggak? Mereka sudah menjadi makhluk yang berwujud tapi enggak kasih nafas. Nah, perhatikan. Baru ayat berikutnya, maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, katakanlah kepada nafas hidup ini. Beginilah firman Tuhan, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. 2 tang nafas itu ditulis dengan kata roh, itu ruah, itu roh yang hidup, roh yang memberi hidup. Datang, akhirnya apa? Hidup. Mereka hidup kembali. Ya, luar biasa. Ayat 10. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Begitu hidup, ya, lalu mereka menjejakkan kakinya. Set. Hidup. Jadi tentara yang begitu besar. Saudara, Yehuda, Israel udah jadi tawanan. Nggak punya tentara. Ini suatu bangsa yang terhilang, berserakan. Ya. Ayat 11 dikatakan, tulang-tulang itu adalah seluruh kaum Israel. Tulang-tulang itu sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Saudara perhatikan. Orang itu menjadi orang yang memiliki martabat ketika matinya itu dikubur. Ini mati nggak dikubur, saudara. Ini mati di lembah. Lembah ini kan sebuah arti kehinaan. Iya. Semakin rendah, semakin hina. Itu kan arti umum. Makanya kalau kita lihat, sudah di lembah tanpa dikubur. Ini Israel yang tanpa pengharapan. Pengharapan bagaimana? Ini sudah terpuruk bangsa ini. Tanpa harapan. Alkitab katakan tanpa harapan. Tapi Tuhan itu setia dengan janjinya. Maka apa yang dinubuatkan oleh Yeskiel menjadi pengharapan yang besar bagi bangkitnya kerajaan Israel kembali. Saudara, dari sini kita bisa melihat Tuhan itu sanggup mengerjakan hal yang tidak mungkin bagi umat pilihannya. Yang percaya katakan amin.
Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang sanggup membelah ombak, sanggup memberikan keturunan kepada Abraham yang sudah tua. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang sanggup menurunkan mana dari langit. Tuhan yang sanggup membangkitkan tentara bagi Israel dari tulang-tulang kering. Saudara, Allah tidak tinggal diam. Allah tetap mengasihi. Tapi kenapa kadang-kadang Tuhan kok membiarkan, mengizinkan manusia menghadapi kematian yang hina, menghadapi keterpurukan, menghadapi hidup tanpa harapan. Supaya manusia ini sadar bahwa kita butuh Tuhan. Katakan kita butuh Tuhan. Katakan kita butuh Tuhan. Katakan saya butuh Tuhan. Iya. Kenapa sampai Israel diizinkan ditawan oleh Babel? Walaupun nanti kalau kita lihat sejarah, Babel pun dipukul, dihancurkan oleh kerajaan besar Romawi. Ya. Ini sebuah pengajaran yang penting supaya kita orang percaya tahu, perjalanan bangsa Israel seperti itu. Ya, kalau Tuhan izinkan, saya akan banyak bicara tentang nabi-nabi. Kalau Tuhan izinkan. Ini Nabi Yeskiel ini diutus Tuhan khusus pada zamannya. Makanya saudara lihat, pertumbuhan gereja ini juga memakai orang pada zamannya. Memakai orang pada waktunya yang mau bersedia dipakai Tuhan. Saudara dipakai Tuhan pada zaman saudara. Ya, saya tidak dipakai Tuhan pada zaman Pak Topo. Zaman Pak Topo itu sudah selesai. Dia tahun 90 dipanggil Tuhan. Pulang Topo, pulang, selesai kamu. Tahun 80. Tuhan panggil saya dan saudara-saudara melayani pada masa ini. Demikian juga Nabi Yeskiel dipanggil Tuhan. Pada saat bangsa Israel dalam keterpurukan, tapi Tuhan kasih janji setia. Pernahkah saudara berpikir pada sebuah lembah yang penuh dengan tulang-tulang yang kering? Lembah yang dinamakan lembah kehinaan. Kematian. Itu bicara tentang kematian, kekalahan perang. Ya, siapa saudara-saudara yang pernah hidupnya ada di lembah? Hidup yang penuh dosa, jauh dari Tuhan. Hidup yang tidak taat pada Tuhan. Lembah. Ya, ini masa kebodohan. Ya, siapa saudara-saudara yang pernah mengalami kehidupan yang sungguh-sungguh hidup tanpa harapan, tulang kering? Katanya orang Kristen, tetapi kedukun. Katanya orang Kristen, tetapi tidak percaya Tuhan. Ya. Kalau Tuhan izinkan banyak anak Tuhan yang mengalami seperti itu. Sebenarnya Tuhan itu sayang pada kita. Kalau Tuhan mengizinkan bangsa Israel mengalami penindasan, pembuangan, seperti yang dialami Nabi Yeskiel, Tuhan sayang umatnya. Dan Nabi Yeskiel diperintah oleh Tuhan memberikan pengharapan baru bagi Israel. Akan tumbuh satu pasukan yang besar. Kalau saya ingat gereja di sini dirintis oleh Pak Topo tahun 65. Jemaatnya hanya seberapa. Saya pernah cerita tahun 73-74 itu biasa nih kami ngadakan KKR dengan tim penginjilan Jawa Tengah. Pakai Petromak di lapangan-lapangan. Ya. Kalau seusia saya Pak Widodo dan sebagainya dulu, wah, itu yang jemaat yang tua-tua tuh ngerti. Zaman dulu ini biasa ini, jalan kaki dari
Margorjo ke Kadisimo, ke Tanjungan, itu biasa. Musiknya hanya kencrung saja ini. Kencrung saja ini. Wah, dulu Mbak Trisni juga tahu sejarahnya, nggih, Pak. Waktu di Tanjungan seperti itu. Dan Tuhan pakai setiap hambanya menurut masanya. Lalu ketika tahun 80 Pak Topo dipanggil Tuhan, waduh bingung semua ini jemaat. Bagaimana ini? Seperti nggak ada harapan. Walaupun Ibu Sutopo dilantik menjadi pengganti, Ibu berkali-kali ngomong, aku ini tidak siap. Tapi Tuhan sampai sekarang nuntun umatnya, setia loh. Walaupun kita tidak menjadi gereja yang sangat besar, tapi puji Tuhan loh. Sampai saat ini, Tuhan tetap setia kepada jemaat di tempat ini. Amin. Sama seperti rumah tangga saudara-saudara. Wah, saya juga pernah ngalami loh, badai dalam hidup saya. Punya anak satu-satunya yang disayangi, meninggal dunia loh. Di tengah-tengah saya giat melayani loh. Nah, istri saya ini nggak mau pulang, seminggu di Bareng, nggak mau pulang. Dia meratapi, nangis terus. Masing-masing kita ini kadang diizinkan Tuhan. Ada di satu lembah, satu kondisi yang kadang-kadang aduh Tuhan. Siapa di antara engkau yang sekarang punya masalah tapi nggak tahu jalan keluarnya? Loh ini yang masalah. Punya masalah besar itu enggak masalah kalau tahu jalan keluarnya. Wes apa-apa, ada jalan keluar. Tapi kalau nggak tahu jalan keluarnya, bagaimana? Lah itu saatmu ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku ini punya masalah, punya problem, tapi aku enggak ngerti, aku harus bagaimana. Tapi walaupun aku tidak ngerti, aku percaya bahwa Engkau itu Tuhan yang setia, yang mau menolong saya, yang mau mengatasi problem saya. Amin. Makanya kalau doa jangan hafalan. Doa itu komunikasi dengan Tuhan. Ngobrol sama Tuhan. Tuhan, iki piye? Iki piye, iki piye, gitu kan. Ya. Makanya kalau percaya sama Tuhan, percaya. Full percaya. Ojo dibanding-banding ke. Ya. Wah. Ya, Mbak Janti ketawa ini di pojok ini. Itu buah saya ini, dulu murid saya semua. Udah lama enggak ketemu. Sekarang anak dan bapak ketemu. Saudara, ojo dibanding-banding ke. Tuhan kok dibandingkan dengan Mamon, Tuhan dibandingkan dengan berhala lain, jangan. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang setia. Makanya Tuhan memberikan satu keadaan pewahyuan kejadian dengan Yeskiel supaya Yeskiel melihat tulang kering pun Tuhan sanggup hidupkan kembali. Amin. Amin. Keluargamu yang seolah-olah Tuhan kering ini, hidupmu seolah-olah Tuhan kering ini, piye Tuhan? Enggak ada harapan. Percaya, Tuhan sanggup. Gereja ini, saya ini kan sering ya, dulu itu diomongi sama hamba Tuhan lain. Teman-teman hamba Tuhan yang dulu pelayanannya baru-baru kemarin aja gereja udah pada, wah gerejanya ini sudah pada permanen. Sampai teman-teman bilang, "Mbok dibangun toh Pak, jenengan yo duwe duit orang bangun." Waduh, lama sampai triplek ring sembet. Saya masih ingat ini. Bocor angel ngatasi bocornya piye? Ngatasi piye wong hanya pleret gini kan Saudara. Akhirnya beli apa? Punya sisa deklit itu. Deklit gede itu. Sama Pak Ari, sama Pak Teko itu selonjor kayak gitu. Udah pusing gitu. Udah mana ini Tuhan? Tapi kalau Tuhan sudah berfirman, semuanya jadi. Amin. Amin. Makanya kenali Tuhan yang kau sembah. Tuhan kita yang kita sembah itu Tuhan yang selalu setia pada janjinya. Yang tidak setia itu siapa? Ya? Ngomong kanan kiri, tanya ini. Nek Tuhan itu setia, sing ra setia sapa? Aja ngomong ya kuwi aja ya kita gitu kan. Amin.
Ya kita ini kadang tidak setia. Kita ini kadang egois. Maunya diberkati. Ketika Tuhan izinkan di dalam penderitaan, ngomel. Ya. Padahal Daud berkata, jika aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Ya. Saudara, saya rindu saudara keluar dari gereja nanti selesai. Jangan saudara ditanya, dia mau apa firman? Mbah apa nggon Yeskel ngono ora mudeng kan. Makanya kalau pengkhotbahnya lucu-lucu malah kelingan, wah mau apa lho khotbah iki mau apa lho tamune iki mau lucu ya. Firman Tuhannya apa yang saudara tangkap? Tuhan pun sanggup ini bangkitkan tentara yang besar dari tulang saja. Tuhan sanggup juga bangkitkan tentara yang besar dari jemaat ini. Engkau yang dipakai. Jangan saudara ngomong aku ki sopo. Aku kan jemaat baru, aku enggak ngerti. Ya sering loh ada jemaat baru rendah diri. Aku wong anyar kok. Saudara-saudara yang mau menghadapi pergumulan pekerjaan. Aduh, gimana Tuhan pekerjaan? Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan dulu setia. Saudara yang menghadapi pergumulan masalah pasangan hidup. Minta pasangan hidup gampang. Tuhan minta itu kan. Tuhan kasih, minta kok. Kita lihat golek dhewe. Golek dhewe. Sulit. Minta Tuhan kasih. Saudara yang masih punya pergumulan-pergumulan karena pasangan hidup, karena pekerjaan, karena keluarga, karena apa? Ingat firman Tuhan ini. Tuhan sanggup. Mosok tulang-tulang kering itu disuruh bernubuat, ayo hidup lagi. Krek-krek ketemu. Wah, tumbuh urat, tumbuh daging. Luar biasa. Tumbuh kulit. Dikasih nafas, waduh, hidup. Jemaat ini dulu yang tidak ada pengharapan. Gini aja. Tuhan sanggup melalui saudara dan saya. Tuhan pakai orang. Sebagai penutup, saudara, Tuhan mau pulihkan tidak hanya fisik ya, tapi rohani. Ya. Makanya kalau saudara teliti pada perikop tadi, kata akulah Tuhan itu 3 kali. 3 kali ya. Akulah Tuhan. Ya. Kata beginilah firman Tuhan 4 kali. Berarti iman kita itu dasarnya pada perkataan Tuhan. Amin. Setiap orang kan punya pergumulan masing-masing loh saudara. Saudara punya pergumulan loh. Saya kalau cerita pergumulan saya banyak. Saudara tidak akan percaya. Oh masa ya Pak Mit punya pergumulan itu gitu. Tidak percaya. Saudara. Pergumulan setiap orang itu. Aduh. Jangan saudara ngomong, hidupku penuh pergumulan. Mereka lancar semua. Lalu orang Jawa mengatakan apa? Wang sinawang. Enak Pak Fitri kae. Gajine gede gitu kan. Wah, dadi polisi. Penak kae Bu Karmi kae wis pensiunan. Wis do mentas. Wah, penak kae. Bu Hari kae pensiunan ngiwonengen knalpote dobel. Wah, orang tuh kalau ngomong tuh wang sinawang. Setiap orang punya pergumulan masing-masing. Kalau orang tidak bisa mengucap syukur, dia akan merasa kurang terus. Orang kalau menghadapi problem salah baca, problem itu hanya ada 2. Kalau itu diakibatkan karena dosa, bertobat. Tapi karena itu diizinkan Tuhan, justru dengan masalah itu, saudara mau dibawa Tuhan naik. Amin. Yusuf itu masukkan sumur. Aduh, iya itu. Mas, mau aja ngono to, Mas, aku tunggake. Mas. Ini kakaknya berapa itu jumlahnya? 12 tuh itu. Oh, dia kan nomor 2. Coba kalau Ega cemplung ke sumur, B.
Enggak gitu B. Yesa. Sama-sama ya B enggak pernah ngomong Mas ya B. B. Nyo. Masih banyak nyunyu. Nyo. Coba wah iki nek yang sumur engko ya adine dhewe mati. Wis ayo didel yang Mesir wae. Mesir. Ditali ngetutke unta di padang pasir. Dia ngomong, "Ngelak iki." Do mikir iki ngelak iki ndak bisa. Wong budak kok meneng ae. Sampai Tuhan jadi bentuk dia. Yusuf ndak berbuat dosa kok. Makanya gini saudara, Tuhan tuh mau bentuk kita makin hari makin dewasa. Amin. Kita ini jangan mudah mengeluh. Semua orang sama punya menghadapi masalah yang sama. Dunia sekarang menghadapi masalah yang sama. Ini masalah bensin mundak wis. Wah, wis. Umyek. Nek tuku pulsa 20.000 mung do meneng-menengan to. Iya to? Pulsa tetep dituku gitu kan. Yang siji ngomong, nek ora kuat tuku bensin didol montore. Rame wae gitu. Pokoknya Indonesia ini bagi orang-orang sableng itu eneng apa-apa sing salah siapa? Jokowi. Saudara, saya kasih tahu ya. Kita ini harus jadi rakyat yang senantiasa mendoakan pemerintah kita. Amin. Aja menghujat. Orang itu biasa. Orang kalah pemilu menghujat. Pengen berkuasa nggak bisa menghujat. Kita tuh doakan. Apapun yang jadi masalah. Mau masalah apapun. Demikian juga ketika kita menghadapi realita hidup sehari-hari. Kenalilah Tuhan. Dia itu Jehovah Jireh. Dia itu Jehovah Shalom. Dia itu Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang mencukupi, Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Tuhan yang setia kepada janjinya. Orang kalau mengenal Tuhan, hidupnya itu damai, sejahtera. Melayani untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Mengapa orang mudah kecewa dalam pelayanan? Orang kalau mudah kecewa dalam pelayanan itu pelayanannya itu untuk diri sendiri. Kok aku enggak dipuji? Kok aku enggak diakui? Kok aku enggak dijadikan ketua? Kok saya cuma ini? Kok aku enggak? Aduh. Makanya Yeskiel ketika dipakai Tuhan pada zamannya, dia menjadi nabi yang diurapi Tuhan. Saudara, jadi pelayan Tuhan, jadi jemaat, mari kita menjadi jemaat yang senantiasa dipakai Tuhan. Lalu kalau saudara baca ayat di bawahnya sampai dengan ayat ke-17, itu bicara tentang pemulihan Israel. Disatukan dua papan jadi satu. Ini bicara kesatuan. Israel yang dahulunya terpecah jadi dua, hancur, lebur. Mulai saat itu, Israel dipersatukan kembali. Umat Tuhan yang mau hidup dalam tuntunan Tuhan adalah umat Tuhan yang bersatu. Amin. Amin. Bersatu. Kalau ada gosip-gosip yang menyebabkan tidak bersatu, itu bukan dari Tuhan. Sesama umat Tuhan itu harus saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Siapa di antara engkau yang hari-hari ini menghadapi masalah lembah, tulang kering, saatnya datang pada Tuhan. Mari kita berdiri. Pemusik. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Saudara, apapun tantangan kehidupan, masalah yang sedang kita hadapi, saudara nyanyikan pujian ini. Tuhan adalah kekuatan. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan
perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Katakan, bersama Dia. Bersama Dia ku tak akan goyah. Katakan, ku kan terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Sembah Dia. Tuhan adalah kekuatan. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, kan terbang tinggi bersama. Nyanyikan, ku kan terbang tinggi, kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama. Mari angkat tanganmu, katakan, bukan terbang tinggi. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kau Tuhan yang dahsyat. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau terbang tinggi, kami mau terbang tinggi bersama Tuhan. Kami mau terbang tinggi. Bapak, kami berdoa biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kami semua. Kami sungguh percaya Engkau adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah mengingkari janji. Engkau adalah Tuhan yang senantiasa menepati janji. Dengan Israel yang tanpa pengharapan, dengan Yehuda yang tanpa pengharapan, Engkau setia Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Ketika ada lembah, ketika ada tulang kering, kami mau Engkau campur tangan, membangkitkan lagi, bahkan memberikan roh hidup yang baru dalam hidup kami. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Oni yang kemarin sore kecelakaan. Tuhan tolong untuk operasi lutut yang sudah Tuhan sertai. Berkati, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Beri kesembuhan yang sempurna untuk hamba-Mu ini boleh melayani Tuhan. Terima kasih Bapa.
Demikian juga jemaat yang ada di dalam kesesakan, ada di dalam penderitaan, penindasan, ada di dalam pencobaan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Mari tengadakan tanganmu, kita terima doa berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, bawalah segala berkat yang dari surga. Berkat damai, sejahtera, sukacita. Berkat roh yang takut akan Tuhan. Berkat kekuatan. Berkat kedamaian. Seluruh berkat rohani, berkat jasmani memenuhi hidupmu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, amin.